Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang organ reproduksi internal pada laki-laki. Jadi, organ-organ reproduksi internal pada laki-laki terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar aksesoris. Nah, supaya lebih paham, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama itu kita bahas dulu testis ya. Oke. Jadi, testis ini merupakan organ reproduksi pada laki-laki yang jumlahnya sepasang. Coba kamu lihat pada gambar ya. Oh iya, ingat kan video sebelumnya Ibu telah katakan bahwa testis dilindungi oleh apa? Ayo, masih ingat? Yap, betul sekali. Dia dilindungi oleh yang namanya skrotum. Oke, jangan salah lagi ya. Ingat ya, jawabannya adalah skrotum. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Testis ini memiliki kurang lebih beratnya 2,5 gram dan tempat pembentukan sperma. Jadi tepatnya itu di tubulus seminiferus, yaitu struktur berkelok-kelok yang terdapat di dalam testis. Nah, pada epitel tubulus seminiferus ini terdapat dua sel pendukung yang berbeda, yaitu sel Leydig dan sel Sertoli. Nah, sel Leydig ini berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Testosteron merupakan hormon yang berperan untuk spermatogenesis serta memunculkan tanda-tanda kelamin sekunder pada laki-laki seperti tumbuhnya jakun, lalu suara yang semakin berat pada laki-laki, dada yang semakin bidang, dan ciri-ciri yang lainnya. Sementara sel Sertoli itu adalah sel yang berfungsi memberikan nutrisi pada sperma. Kalau tidak ada sel Sertoli pada sel Sertoli ini, maka spermanya juga nggak hidup karena tidak ada menyuplai makanan. Nah, sel yang sudah terbentuk di tubulus seminiferus akan menuju epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran berkelok-kelok dengan panjang kurang lebih 6 meter, serta berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kenapa harus sementara? Ya, anak ibu, karena setelah matang, sperma ini akan bergerak lagi menuju vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran yang berfungsi untuk menyangkut sperma menuju uretra. Nah, selanjutnya adalah uretra. Nah, kemarin tadi kan sudah pernah Ibu bahas juga bahwa uretra ini merupakan suatu saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan juga mengeluarkan urin. Selain itu, di organ reproduksi internal pada laki-laki juga terdapat kelenjar aksesori. Nah, namanya juga kelenjar, itu artinya mereka akan menghasilkan sekret atau cairan. Kelenjar aksesoris itu ada 3 pada laki-laki. Yang pertama, ini ada namanya vesicula seminalis. Kelenjar ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk mensekresi cairan yang mengandung zat makanan seperti fruktosa, asam askorbat, prostaglandin, dan enzim pengkoagulasi. Cairan-cairan inilah yang digunakan sperma sebagai sumber energi. Nah, yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk mensekresi cairan yang bersifat basah dan berfungsi untuk menetralisir daerah vagina yang bersifat asam sehingga menjadi netral. Dan yang terakhir adalah kelenjar koper atau bulbouretra. Kelenjar ini berfungsi untuk mensekresi cairan bening keputihan yang berfungsi sebagai pelumas sperma.
Nah, sperma yang telah bercampur dengan cairan dengan kelenjar aksesoris ini disebut dengan cairan semen yang nantinya akan dikeluarkan oleh uretra. Nah, itu dia penjelasan Ibu tentang organ reproduksi internal pada laki-laki. Jadi, kalian harus mengulangnya dan mempelajarinya lagi ya, anak-anak Ibu sekalian. Oke. Jadi nanti kita lanjutkan ke video berikutnya.